Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas exercise week 9. Dengan kami beranggotakan kelompok yang pertama Gita Safitri dengan NPM 99, lalu Ecik Ramadhani dengan NPM 102, lalu Gita Khalifatul dengan NPM 115, lalu ada Dinar Atria dengan NPM 124, dengan saya sendiri Rivalin Indias dengan NPM 216, lalu Maharani Citra dengan NPM 237, dan yang terakhir Syafa Naila Arinka dengan NPM 254. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rivalin Indias Putri dengan NPM 216. Jadi di soal ini tuh kita dikasih kasus tentang perusahaan Reimers SE yang memproduksi meja. Nah, fokus utama kita itu ada di penilaian persediaan akhir per 31 Desember 2022. Perusahaan ini tuh menggunakan pendekatan lower of FIFO cost or LCNRV, dan penilaiannya itu dilakukan per item, bukan keseluruhan. Di tabel kita dikasih beberapa data untuk masing-masing produk A, B, C, dan D. Nah, di sini tuh ada harga jual katalog 2022, lalu ada biaya berdasarkan FIFO, lalu ada estimasi biaya untuk menyelesaikan dan menjual, dan juga harga jual katalog 2023. Nah, yang perlu diperhatikan di sini tuh adalah perubahan katalog. Karena per 1 Desember 2022 sudah pakai harga katalog 2023. Berarti untuk menghitung nilai realisasi nanti, kita akan lebih relevan pakai harga yang terbaru. Terus di soal itu juga disebutkan kalau semua harga katalog itu sudah net of discount. Jadi kita tuh nggak perlu lagi untuk mikirin potongan harga. Kalau kita bayangin angkanya, nanti itu bakal kita harus tentuin dulu NRV-nya untuk masing-masing item. Setelah itu kita bandingin antara biaya FIFO dan NRV. Nah, terus karena kita pakai konsep lower of cost or NRV, nanti kita tuh pilih nilai yang paling rendah dari keduanya. Dan semua ini tuh dilakukan satu persatu per produk, bukan dijumlah dulu baru dibandingkan. Perkenalkan, nama saya Safanela Arinka dengan NPM akhir 254. Di sini saya akan menjawab pertanyaan P9.1. Untuk menghitung soal ini, pertama kita harus menghitung NRV-nya atau Net Realizable Value. Gimana cara menghitung NRV? Yaitu dengan 2023 sale price dikurangi dengan estimated cost. Langsung ke tabel soalnya. Untuk yang A, sale price-nya ada di 500, 2023 sale price-nya. Untuk estimated cost-nya ada 50, jadi 500 dikurangi 50 menjadi 450. Untuk tabel B, 540 dikurangi 110, yaitu 430. Dilanjut dengan tabel C, 2023 selling price-nya 900 dikurangi 260 menjadi 640. Dilanjut dengan tabel D, selling price-nya sebesar 1200 dikurangi dengan estimated cost-nya sebesar 200 menjadi 1000. Nah, selanjutnya untuk menghitung lower of cost or NRV, kita ini harus membandingkan. Kita tuh nyarinya yang lebih kecil antara NRV yang udah kita hitung tadi atau FIFO cost per inventory yang sudah ada di soal. Untuk yang A, NRV-nya itu ada 450, sedangkan FIFO-nya 470. Sehingga kita harus memilih NRV yaitu 450. Lanjut di tabel B, NRV-nya itu sebesar 430, sedangkan FIFO-nya 450. Jadi kita harus memilih NRV-nya yaitu sebesar 430. Untuk tabel C, NRV-nya sebesar 640, FIFO-nya sebesar 830, sehingga kita memilih NRV karena lebih kecil yaitu 640. Dan yang terakhir untuk tabel D, NRV-nya sebesar 1000, sedangkan FIFO-nya sebesar 960, sehingga kita harus memilih yang lebih kecil yaitu FIFO sebesar 960. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Cik Ramadhani Putri Arista dengan NPM akhir 102. Di sini saya akan membahas soal nomor 2 yaitu for the fiscal years ended May 31, 2022 determines the amount of the gain of loss that would be recorded using the loss method due to the change in allowance to reduce inventory to net receivable value. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dinar Atira Luciana dengan NPM akhir 124. Di sini saya akan menjelaskan soal
P9.2 yang A nomor 1, yaitu tentukan saldo yang tepat pada cadangan untuk mengurangi persediaan menjadi nilai realisasi bersih pada tanggal 31 Mei tahun 2022. Di langkah yang pertama kita menghitung LCNRF-nya per item, selanjutnya menentukan saldo allowance atau cadangan. Jadi di situ terdapat kolom perhitungan LCNRF per itemnya. Terdapat di kolom item inventory itu ada aluminium sheeting. Ada 70.000 di kolom cost dan 56.000 di kolom NRF. Jadi perhitungan LCNRF-nya yaitu dipilih yang terendah adalah 56.000. Selanjutnya ada cedar shake seeding. Ada 86.000 di kolom cost dan 84.800 di kolom NRF. Jadi perhitungan LCNRF-nya adalah 84.800. Selanjutnya ada Lawrence glass door. Terdapat 112 di kolom cost dan 168.300 di kolom NRF. Jadi yang diambil perhitungan LCNRF-nya yaitu 112. Selanjutnya ada thermal windows. Ada 140.000 di kolom cost dan 140.000 di kolom NRF. Nah, di sini kan sama. Jadi di perhitungan LCNRF-nya yaitu tetap ditulis 140.000. Jadi total semuanya perhitungan LCNRF-nya itu ada 392.800. Selanjutnya kita menentukan saldo allowance atau cadangannya. Terdapat tujuan tersendiri dari akun allowance to reduce inventory to NRF adalah untuk mencatat selisih ketika nilai pasar atau NRF itu sendiri lebih rendah daripada biaya perolehan cost. Jadi yang pertama itu total cost-nya persediaan terdapat 408.000 dan yang kedua total nilainya ada 392.800 itu tadi, yaitu total nilai LCNRF-nya itu tadi. Jadi yang ketiga, saldo allowance yang dibutuhkan perhitungannya terdapat di kolom yang sudah saya terterakan di slide saya ini. Terdapat perhitungannya yaitu saldo sama dengan total cost dikurangi total LCNRF-nya. Jadi 408 itu dikurangi 392.800. Jadi totalnya adalah 15.200. Jadi proper balance atau saldo yang tepat untuk akun allowance to reduce inventory to net realizable pada tanggal 31 tahun 2022 adalah jawabannya 15.200. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk jawaban nomor 2 yaitu yang pertama kita harus melihat saldo penyisihan yang dibutuhkan, yaitu dengan menghitung sebesar 408 atau total cost-nya dikurangi dengan 392.800, yaitu total LCNRF-nya sama dengan 15.200. Selanjutnya kita bandingkan saldo penyisihan yang baru dihitung dengan saldo awal yang sudah ada di buku perusahaan.
yaitu saldo penyisihan yang seharusnya 15.200 itu masuk kredit, dan kemudian saldo penyisihan saat ini atau di awal itu 27.500 itu juga dikredit. Selanjutnya perhitungan selisih sebesar 27.500 dikurangi dengan 15.200 mendapatkan hasil 12.300. Nah, karena saldo penyisihan yang dibutuhkan berkurang dari 27.500 menjadi 15.200, maka perusahaan ini mencatat keuntungan atau pemulihan nilai sebesar 12.300. Nah, jadi di sini ada contoh soal dari LCNRV Inventories, yaitu soalnya itu PT Campion adalah perusahaan perdagangan yang menjual peralatan musik. Barang dagangannya dimiliki berupa gitar, biola, trompet, piano, drum, dan bass. Perusahaan menggunakan metode LCNRV atau Lower of Cost or Net Realizable Value untuk penilaian persediaan. Nah, berikut data persediaan dagangan per 31 Desember 2012 dalam nilai cost. Nah, selain itu juga diketahui beberapa hal terkait dengan metode penilaian tersebut. Nah, dan dari soal tersebut itu diminta untuk menghitung saldo akun allowance to reduce inventory to net realizable value per 31 Desember 2012 dan membuat jurnal yang diperlukan tanggal 31 Desember 2012. Yang kedua itu buatlah laporan posisi keuangan atau neraca persiap per 31 Desember 2012 khusus untuk penyajian persediaan barang dagangan. Sebelumnya, perkenalkan saya Gita Kalimatul Hidayah dengan NPM akhir 115. Nah, sebelumnya sudah disampaikan soal oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjawabnya. Di sini ada 6 item. Nah, di sini kita akan membandingkan antara cost dan NRV-nya mana yang lebih rendah akan kita cantumkan di LCNRV. Yang pertama 405 juta. Ini cost yang lebih rendah. Yang kedua 457.500 dari NRV, lalu 180 juta dari NRV, lalu 225 juta dari cost, 345 juta dari NRV, dan yang terakhir 640 juta ini nilainya sama. Nah, total cost ini yaitu 2.342.500.000 rupiah dan LCNRV sebesar 2.252.500.000 rupiah. Nah, untuk jawaban A, saldo allowance dan jurnal penyesuaian, yang pertama total cost-nya sebesar 2.342.500.000 rupiah ini dikurangi dengan LCNRV, yaitu sebesar 2.252.500.000 rupiah. Maka penurunan nilai yang dihasilkan yaitu sebesar 90 juta rupiah. Nah, perusahaan juga baru menerapkan metode ini dan saldo awal allowance adalah 0. Maka saldo akhir akun allowance to reduce inventory to NRV per 31 Desember 2012 ini adalah sebesar 90 juta rupiah. Untuk selanjutnya ada jurnal penyesuaiannya dengan metode kerugian atau loss method, yang menjurnal akun loss on inventory due to decline to NRV debit sebesar 90 juta rupiah dan allowance to reduce inventory to NRV di kredit sebesar 90 juta rupiah. Nah, untuk jawaban yang B, membuat laporan posisi keuangan parsial. Bisa dilihat ini ada aset lancar yang terdiri dari persediaan sebesar 2.342.500.000 rupiah dikurangi dengan allowance to reduce inventory to NRV sebesar 90 juta rupiah. Maka persediaan pada nilai terendah atau LCNRV yaitu sebesar 2.252.500.000 rupiah. Baik, itu saja yang dapat kelompok usaha kami sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.